Inilah pemandangan yang sering terlihat di jalanan kota-kota besar Indonesia beberapa bulan belakangan. Masyarakat ramai-ramai turun ke jalan dan seakan-akan secara serentak memutuskan untuk bersepeda. Di Jakarta saja, jumlah pesepeda sudah melonjak sampai 10 kali lipat dari tahun lalu. Apakah ini tanda lahirnya budaya baru yang bisa bertahan lama? Atau hanya tren sementara saja? Kita mesti melihat ya bahwa waktu peak-nya kecenderungan orang mencari kondisi yang baru, ya kan? New normal kita bilang lah istilahnya gitu. Nah, sekarang dari sana kita tidak tahu berapa banyak orang yang bisa bertahan. Tren seperti ini kita tidak bisa lihat gimana. Itu kan yang menjadi sesuatu yang kita tidak bisa hitung karena balik lagi kepada preferensinya orang. Meningkatnya antusiasme masyarakat Indonesia saat ini membuat volume impor sepeda melambung secara eksponensial. Stok sepeda jenis apapun sampai habis di mana-mana. Jadi dia jual 15 habis. Saat peak-nya ya, itu harga sepeda lipat itu kan melonjak sampai bisa di atas belasan juta ya. Konsumen yang rela membeli sepeda dengan harga 2-3 kali lipat dari harga asli, kemudian menginflasi harga pasar secara gila-gilaan. Di banyak bengkel lainnya, stok suku cadang vital seperti ban dalam dan ban luar pun sampai habis. Dari sisi supply, banyak produsen yang memang tidak lagi mengeluarkan suku cadang, terutama untuk sepeda-sepeda lama. Untuk sepeda baru pun ketersediaannya masih sangat sedikit, sehingga harganya juga semakin mahal. Memang tantangannya adalah dari sisi kesiapan supplier-supplier di Indonesia. Bahan-bahan itu kan juga mesti rich comply ya, tidak boleh ada kadar-kadar yang bahan-bahan yang materi-materi yang ada batas-batasannya, itu kan banyak tuh. Nah, sekarang seberapa banyak supplier kita yang sanggup seperti itu untuk di Indonesia. Selainnya kita masih pembelian, kita bukan ahli untuk membuat komponennya, karena komponen itu kan istilahnya skillnya beda lagi ya. Tapi, konsumen Indonesia terbukti masih berani untuk membelanjakan uangnya walaupun dengan harga yang sangat tinggi. Hal ini terlihat dari indeks keyakinan konsumen Indonesia yang pada kuartal pertama 2020 menduduki peringkat keempat sebagai negara teroptimis di dunia. Saat ini, pembeli sepeda di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 golongan. Walaupun Goodrate mengamati bahwa belakangan ini kebanyakan pembeli merupakan pemula yang ingin membeli sepeda berdasarkan referensi dari mulut ke mulut. Meski di era digital ini review produk mudah didapatkan, kebanyakan pemula justru membeli sepeda lipat karena terus-terusan diracuni orang-orang di sekitarnya. Bukan semata-mata karena unggahan online influencer. Sedangkan untuk penggiat, banyak yang mulai bersepeda karena pengaruh orang-orang terdekat mereka yang sudah terlebih dahulu terjun ke dunia ini. Saya pertama mulai bersepeda tuh pada tahun 2011. Saya didorong oleh ayah saya untuk mulai berolahraga. Dan pertama sih diajakin Adria. Dalam memilih sepeda, konsumen sebenarnya tidak terpaku oleh merek, melainkan lebih ke lingkungan sosial yang paling kuat pengaruhnya. Pengaruh ini dibarengi dengan tingginya optimisme konsumen, membuat masyarakat Indonesia tidak segan untuk berbondong-bondong membeli sepeda. Selain itu, kegiatan bersepeda juga dimanfaatkan masyarakat Indonesia yang suka ngobrol dan berkumpul sebagai kesempatan untuk bersosialisasi. Nyupi-nyupi itu tadi kebanyakan seringkali ya kalau saya lihat itu tipe di Indonesia itu didampingin gitu kan, jarang sekali sendirian. Berbeda dengan di negara lain, di Indonesia memang bersepeda bukanlah kegiatan yang umumnya dinikmati sendirian. Karena ke dalam komunitas yang positif juga, yang ramah. Ya. Dan komunitasnya growing juga sih. Kita growing banyak ketemu teman, banyak koneksi. Secara keseluruhan, memang banyak hal positif yang bisa didapatkan dari bersepeda. Namun, untuk mengubah tren ini menjadi bagian dari gaya hidup yang berkelanjutan, setiap pemain di industri ini perlu lebih proaktif dalam menciptakan ekosistem yang mendukung. Seperti pemerintah yang perlu memfasilitasi pembangunan infrastruktur dan menyusun regulasi yang sesuai. Selain itu, harus ada sosialisasi yang baik kepada berbagai pihak tentang keamanan bagi semua pengguna jalan. Pernah gue ditabrak Kopaja. Keluar rumah belum sampai jalan raya. Kopajanya lewat doang. Mungkin memang ini Dia didn't even bother stopping. Kita kalau ngomongin dari mental dulu nih, mental orang-orang yang di jalan gitu ya. Kita tuh masih belum ngerti kata yield. Jadi kayak di luar negeri tuh ada. Jadi antara kalau lo mau overtake orang tuh harus kasih 1-2 meter jaraknya.
Maka dari itu dibutuhkan pembangunan fasilitas ekosistem untuk pesepeda. Contohnya dari pihak gedung perkantoran, sekolah, pusat rekreasi, dan sarana publik lainnya. Misalkan apa? Ekosistemnya dibentuk. Nah, fasilitas bukan cuma dari pemerintah kan cuma regulasinya. Yuk swasta dukung dong, dibikin dong fasilitas-fasilitasnya. Ya contoh gampangannya tempat mandi, tempat parkir gitu kan ya. Nah, lengkapin supaya ini nanti mau nggak mau lengkap ekosistemnya. Bersepeda memang sebuah aktivitas sosial yang tidak hanya menyehatkan, namun ternyata memiliki nilai ekonomi yang cukup besar juga. Jadi demi keberlangsungan tren ini, diharapkan setiap pemain di industri bisa lebih proaktif lagi dalam menciptakan ekosistem yang mendukung. We cannot progress alone in this biking culture ya. Biking culture Indonesia tuh kayak harus didorong sama semua komunitas, whether it's road bike, whether it's fixed gear, BMX, mountain bike, any type, itu kayak harus saling menjalin. Ya, sepeda itu alat transportasi. Bukan alat gengsi. Bukan alat gengsi.